Vladimir Putin ungkap aliansi militer masa depan, gabungkan tentara Rusia dan Cina untuk tantang Amerika Serikat. Sebuah pernyataan mengejutkan diungkap oleh pemimpin Rusia Vladimir Putin belum lama ini. Pernyataan ini mengenai aliansi militer masa depan gagasannya yang juga direncanakan untuk menantang dominasi Amerika Serikat. Putin mengungkapkan mengenai penggabungan pasukan militer negaranya dengan militer Cina sebagai aliansi baru militer dunia. Bahkan gabungan dua kekuatan militer besar ini disebut-sebut akan dengan mudah mempercundangi pasukan militer Amerika. Tak hanya itu saja, bila disandingkan, Amerika Serikat akan kalah telak dalam berbagai hal oleh aliansi gagasan Putin tersebut. Dari banyaknya tank, kapal selam, sampai pada kepemilikan senjata nuklir Amerika Serikat disebut-sebut tak ada apa-apanya. Melansir dari The Sun, Cina dan Rusia memang masuk dalam jajaran pasukan militer terkuat di dunia. Bahkan kedua negara ini mengungkapkan kekuatan militer mereka jauh bila dibandingkan dengan negara-negara yang beraliansi dengan Amerika Serikat. Apa yang dilakukan oleh Putin tersebut sebagai buntut ketegangan negaranya dengan Amerika Serikat yang juga dirasakan oleh Cina. Bahkan Rusia telah mencoba dan mengeluarkan perjanjian senjata baru meski dihadapkan dengan tuduhan campur tangan pemilu Amerika Serikat yang sedang berlangsung. Tak hanya itu saja, Rusia juga disebut-sebut menjadi dalang dalam ketegangan militer yang terjadi di Eropa bagian timur dan timur tengah. dailymail.co.uk memberitakan saat ditanya apakah persatuan militer antara Moskow dan Beijing itu mungkin, Putin menjawab, "Kami tidak membutuhkannya sekarang, tetapi secara teoritis sangat mungkin untuk membayangkannya di masa depan." Rusia dan Cina memuji kemitraan yang strategis mereka, tetapi sejauh ini menolak pembicaraan tentang kemungkinan membentuk aliansi militer. Kekuatan gabungan militer Rusia dan Cina yang menempati peringkat kedua dan ketiga pada indeks kekuatan global Power Inc. dan hanya di belakang Amerika Serikat akan mengkerdilkan militer saingan barat mereka dalam sejumlah kategori utama. Cina sudah memiliki jumlah terbesar dari pasukan aktif sebanyak 2.183.000 dan pasukan darat 1 juta karena populasinya yang besar. Sementara Rusia memiliki 900.000 pasukan aktif Rusia dan 400.000 pasukan darat. Jika ditotal, tentara gabungan Cina dan Rusia masing-masing 3.083.000 dan 1.400.000. Sementara itu Amerika Serikat memiliki 1.372.000 tentara aktif dan 475.000 tentara darat. Amerika Serikat juga akan memiliki lebih sedikit kendaraan lapis baja, kendaraan artileri roket, jet tempur, dan kapal selam. Rusia sudah memiliki cadangan nuklir terbesar di dunia dengan perkiraan 6.375 hulu ledak nuklir. Diperkirakan 290 milik Cina akan membuat total aliansi potensial menjadi sekitar 6.665 atau 865 lebih banyak daripada 5.800 milik Amerika Serikat. Meski kalah dalam banyak hal dengan pasukan gabungan Rusia dan Cina, ternyata ada beberapa bidang yang masih dimenangkan oleh Amerika Serikat. Setidaknya Amerika Serikat memiliki lebih banyak pesawat tempur bila dibanding dengan yang dimiliki kedua negara tersebut. Amerika Serikat memiliki 13.264 pesawat tempur, sedangkan Rusia dan Cina hanya memiliki 7.373 armada bila digabungkan. Selain itu, Amerika Serikat juga memiliki lebih banyak kapal induk bila dibandingkan dengan dua negara tersebut dengan 11 kapal induk. Mengutip dari The Sun, Putin mengatakan permainan perang baru-baru ini yang dilakukan Rusia dan Cina menyoroti seberapa baik kedua negara itu bekerja sama. Amerika terancam, Rusia dan Cina beri sinyal untuk bersatu di militer. Waktu yang akan menunjukkan. Putin mengisyaratkan hubungan yang semakin dalam antara Moskow dan Beijing karena keduanya memiliki ketegangan yang sedang berlangsung dengan Washington. Rusia terus mencoba dan mengeluarkan perjanjian senjata baru sambil menghadapi tuduhan campur tangan pemilu yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, bersama dengan ketegangan militer di Eropa Timur dan Timur Tengah. Sementara itu, Cina telah melihat hubungan dengan Amerika Serikat jatuh ke posisi terendah baru karena pandemi virus corona.
dan perselisihan di Laut Cina Selatan dengan Taiwan. dailymail.co.uk memberitakan, saat ditanya apakah persatuan militer antara Moskow dan Beijing itu mungkin, Putin menjawab bahwa kami tidak membutuhkannya saat ini, tetapi secara teoritis sangat mungkin untuk membayangkannya di masa depan. Rusia dan China memuji kemitraan strategis mereka, tetapi sejauh ini menolak pembicaraan tentang kemungkinan membentuk aliansi militer. Kekuatan gabungan militer Rusia dan China yang menempati peringkat kedua dan ketiga pada indeks kekuatan global Power Inc. dan hanya di belakang Amerika Serikat akan mengkerdilkan militer saingan barat mereka dalam sejumlah kategori utama. Kapal induk juga merupakan salah satu cara terpenting untuk memproyeksikan kekuatan di seluruh dunia, dan Amerika Serikat memiliki 11 dengan 2 lagi sedang dibangun. Sementara China memiliki 2 dengan 1 sedang dibangun, dan Rusia hanya memiliki 1 kapal yang sangat tua dengan Admiral Kuznetsov yang menyemburkan asap yang terkenal. Mengutip dari The Sun, Putin mengatakan permainan perang baru-baru ini yang dilakukan Rusia dan China menyoroti seberapa baik kedua negara bekerja sama. Dia juga mengisyaratkan bahwa Rusia telah berbagi teknologi militer dengan China, tetapi menolak untuk menjelaskan secara spesifik. Putin telah menjadi kunci dalam mendorong Rusia untuk mengembangkan senjata baru, termasuk memodernisasi senjata nuklirnya. Dia telah berulang kali mendorong negaranya untuk menjadi yang terdepan dalam pengembangan teknologi seperti rudal hipersonik yang dipandang sebagai perbatasan baru dalam teknologi persenjataan. Namun Putin mengatakan dia terus ingin menandatangani perjanjian senjata baru, dengan di mana perjanjian sebelumnya akan berakhir pada Februari. Kesepakatan itu ditandatangani pada 2010 lalu dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, dan fakta tersebut membatasi setiap negara tidak lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir yang dikerahkan dan 700 rudal dan pembom yang dikerahkan. Namun Donald Trump mengatakan mereka hanya akan memperbarui perjanjian jika China juga bergabung, tetapi Beijing menolak.